ada yang jualan, ya kan rame jualan. Ini dulu pernah terjadi ada yang jualan es krim. Setiap kali maulid jualan es krim. Asal muasalnya dia jualannya bukan di tempat maulid, dia jualan di tempat tongkrongannya biasa. Suatu hari ketika dia jualan, datang satu rombongan kelompok orang rame, kelihatan habis hadir dari pengajian. Karena kalau kita laki-laki kan biasanya hadir pengajian minimal pakai peci walaupun tidak pakai sarung misalkan, paling tidak pakai songkok. Nah ini yang jualan es krim yang biasanya dari pagi sampai sore itu es jualannya itu belum tentu habis. Di hari itu ketika kelompok orang ini datang, jualannya langsung ludes habis, tak tersisa. Mendekat kepada sosok yang wajahnya indah, putih, bersih dan bercahaya. Dia bertanya, "Man anta?" Tuan siapa? Katanya orang, jawab, yang wajahnya putih, bersih, berseri. Ana Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Datang Pak Rasulullah. Bayangkan, karena niat yang kuat. Kita membantu kelancaran pembangunan Masjid Adin dengan menyisihkan sedikit rezekinya, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan taufiknya pada malam yang berbahagia ini. Allah mengumpulkan kita di surau yang sangat kita cintai ini untuk sama-sama kita datang dan berhadir duduk di tempat ini dengan niat untuk memperingati hari kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan maulid yang kita hadiri pada malam hari ini, Allah kabulkan segala hajat kita. Allah mudahkan segala urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat kita, dan mudah-mudahan kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang sama-sama kami muliakan kepada seluruh para alimin ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para tuan-tuan guru, para ustadz, para ustadzah,
dan juga yang hadir pada kita, di tengah-tengah kita ada Bapak Lurah atau seluruh pejabat pemerintah yang lain, baik itu ketua RT, RW dan yang lainnya. Mohon maaf di kesempatan malam hari ini kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Hadirin wal hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ucapan Syekh Al-Imam As-Sirri As-Saqati, kata beliau, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah lianna ma qasada dhalikal mawdi' illa limahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mar'u ma'a man ahabba, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syekh As-Sirri As-Saqati beliau menyampaikan bahwa siapa orang yang datang ke acara maulid, di situ dibacakan maulid, maulid apa saja, baik itu maulid Al-Barzanji, maulid Syaraful Anam, maulid Ad-Dibai, dan maulid Simtud Darar, dan maulid-maulid yang lain. Dia datang ke tempat itu, maka kata beliau, maka sungguh ia telah mendatangi taman surga. Walaupun dibacakannya bukan di taman surga, di surah Ad-Din, tapi sama halnya dia datang dan duduk di taman surga. Kenapa? Sebab li'anna ma qasada dhalikal mawdi' illa limahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidaklah dia datang ke tempat tersebut melainkan karena ada rasa cinta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi menyatakan di dalam sabdanya, seseorang akan dikumpulkan kelak di akhirat tergantung siapa yang ia cintai. Maka kita berharap kedatangan dan hadirnya kita pada malam hari ini karena kecintaan kita kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Salah satu di antara keberkahan daripada hadir di acara maulid, kita sama seperti berkumpul bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak riwayat tentang kehadiran Nabi pada saat pembacaan maulid. Salah satu di antaranya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Saleh Al-Attas, dia katakan bihudurin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli maulidihi indal maqami fihi illa maulid ad-dibai fa innahu yahdur kulluhu. Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas beliau sampaikan bahwa hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap maulidnya dibacakan. Indal maqami fi, ketika tepat di tempatnya mahalul qiyam. Jadi pas kita mahalul qiyam berdiri pas baca maulid marhaban, disitulah Rasulullah SAW datang. Maka banyak yang merasakan di antara hamba-hamba dan umat-umatnya Rasulullah merasakan kehadiran dan datangnya Rasulullah SAW. Namun tidak semua mampu merasakan. Kecuali kata beliau maulid ad-dibai. Kalau maulid ad-dibai itu Rasulullah dari awal pembacaan sampai habis hadir. Asal jangan melakukan hal yang membuat Nabi itu tidak kepengen hadir. Dulu pernah terjadi di kota Sewun. Sewun itu tempat makamnya pengarang maulid Al-Habsyi atau maulid Simtud Darar. Dari tempat kami dulu, dari Tarim itu sekitar 40 menitan ke Sewun. Di situ ada seorang wali besar yang sangat terkenal, suaranya bagus, bahkan ada yang bilang suaranya mirip seperti suara Nabi SAW. Namanya Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, beliau ini kalau jadi imam sholat, yang jadi makmum itu Habib Ali Al-Habsyi, itu Habib Ali Al-Habsyi tidak bisa baca Fatihah. Idza shallaitu khalfal Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas ma qara'tul Fatihah. Kata Habib Ali Al-Habsyi, kalau sudah Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas jadi imam, saya tidak bisa lagi baca Fatihah.
Kenapa? Saking nikmatnya bacaannya. Kada sadar lagi dah baca Fatihah itu. Merenungkan, meresapi, mendengarkan dengan tenang, dengan khusyuk bacaan Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas. Nah, beliau ini termasuk salah seorang ulama besar. Beliau punya karangan yang terkenal, diantaranya kitab Al-Qirtas fi Tadhkirin Nas. Nah, di dalam kitab itu beliau tulis, qala Sayyidil Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari, kata Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas, aku melihat Rasulullah secara nyata, bukan lewat mimpi lagi, langsung melihat secara kasat mata. Bayangkan, saking dekatnya dengan Rasulullah. Kita mimpi juga, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan kepada kita semua untuk bisa berjumpa dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebelum kita wafat, walaupun lewat mimpi. Nah, Imam Ahmad bin Hasan Al-Attas ini ketika melihat Rasulullah itu masuk ke dalam rumah salah seorang yang lagi bikin acara maulid. Masuk Nabi, tidak lama langsung keluar, balik lagi Rasulullah, balik lagi. Maka ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau keluar? Kata Nabi, jitu li ahdura maulidan. Aku datang ke sini untuk menghadiri maulid, tapi kata Rasul, di dalam itu rumah fihi tumbakan. Tumbak itu bahasa Arab Yaman. Kalau bahasa kitanya dukhan. Apa dukhan, Pak? Rokok. Jadi kalau lagi dibaca maulid, belum minta maaf ya. Adapun masalah hukum rokok ya masing-masing lah ya, karena ini masalah khilaf. Tapi mohon untuk tidak dulu, tahan sebentar, karena keinginan kita agar tempat maulid yang kita hadiri itu juga dihadiri Rasulullah, supaya kita dapat keberkahan, dapat nazarahnya, pandangan Rasulullah, supaya kita dikenal, duduk sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan syafaat beliau. Maka oleh sebab itu, dimanapun kita menghadiri acara maulid, muliakan maulid, tempat maulid tersebut. Mau itu di masjid kah, mau di musalla kah, mau di majelis ta'lim kah, atau bahkan sekalipun di lapangan, tahan dulu. Setelahnya terserahlah masing-masing lah kita ya, masing-masing keyakinan kita tentang masalah hukum rokok. Maka kalau untuk acara maulid ini akan menyebabkan Rasulullah tidak mau datang, tidak mau hadir. Maka oleh sebab itu, mudah-mudahan pada malam hari tidak ada kita lihat ya, karena tempatnya Pak AC juga, Allah pun ada Pak AC, Allah alam lah. Tapi mudah-mudahan tidak, mudah-mudahan tidak, karena kita memuliakan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu di antara dalil bahwa Rasulullah itu datang. Dulu di zaman Said Abbas, Said Abbas punya anak namanya Al-Habib Said Alawi. Said Alawi punya anak namanya Said Muhammad, yang terkenal dengan ahli hadisnya. Jadi Said Alawi, Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Said Abbas ini, kata Said Alawi, pernah suatu hari hadir acara maulid di Baitul Maqdis, Palestina. Di situ dibacakan Maulid Al-Barzanji. Lagi baca Maulid Al-Barzanji, ketika Habib Abbas, Said Abbas ini melihat ada orang tua, umur udah 70 tahun lebih, tapi diperhatikan sama Said Abbas, ini orang tua sangat bersemangat ketika hadir maulid. Bagaimana tidak, dari awal pembacaan Maulid Al-Barzanji sampai akhir berdiri, tidak ada duduk-duduknya, dia cuma sendiri yang begitu. Jadi Said Abbas perhatikan nih orang tua, luar biasa ini orang, fisiknya kelihatannya lemah tapi semangatnya yang luar biasa. Maka setelah selesai acara, Said Abbas pun bertanya, kakek, karena orangnya udah 70 tahun lebih umurnya, panggilnya Jid, kakek. Kata Said Abbas, aku lihat engkau dari awal acara maulid sampai akhir acara maulid kau berdiri, tidak ada duduk. Kenapa demikian? Lalu orang tua ini pun menjawab, begini ceritanya, dulu saya anti maulid. Kata ini orang tua, saya anti maulid. Maulid itu tidak ada di zaman Rasulullah. Dibilang begitu, maulid itu bid'ah. Bid'ah itu sesat. Sesat itu neraka tempatnya. Kemudian
Saya enggan untuk duduk, untuk berdiri ketika orang baca maulid, walaupun ketika mahal diam saya tidak mau berdiri, karena saya anggap maulid ini bid'ah. Nah, pada suatu malam saya bermimpi melihat ada sekelompok orang lagi berkumpul. Saya tanya, ada apa ini lagi ngumpul-ngumpul? Dia bilang menunggu datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam mimpinya. Kemudian tidak lama, masih dalam mimpi, tidak lama kemudian sosok yang mereka tunggu ini datang. Datanglah cahaya yang lebih terang dan lebih indah daripada cahaya rembulan di bulan purnama. Sosok ini sangat dimuliakan oleh orang yang nunggu. Ketika datangnya ini sosok Rasulullah yang penuh dengan cahaya dan wibawa, mereka semua berdiri. Mereka semua berdiri, kecuali kakeknya tadi dalam mimpinya. Kecuali dia yang tidak berdiri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dan menunjuk ini kakek, engkau tidak akan pernah mampu berdiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia pun bangun dari tidurnya. Apa yang terjadi? Ketika bangun dari tidurnya, kakinya lumpuh. Kata Allah atas izin dan kuasa Allah. Kakinya lumpuh, tidak bisa berdiri, Pak. Lumpuh, tidak ada sebab, tidak ada apa-apa, cuman mimpinya begitu. Asal muasalnya karena dia memang anti dengan maulid. Tak pernah mau berdiri, orang berdiri bodoh amat. Dia tidak mau melakukannya karena dianggap ini tidak ada di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah itu, ketika dia bangun kakinya lumpuh, dia merasa bahwa mimpinya ini luar biasa sampai bisa mimpi jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bernazar, ya Rabb, ya Allah, saya bernazar, kalau saya mampu nih kaki saya bisa sehat kembali, saya akan berdiri di sepanjang pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya selang beberapa waktu disembuhkan oleh Allah. Maka dengan sebab itulah dia penuhi nazarnya. Kalau pas lagi baca Maulid dia pasti berdiri. Dia mimpi jumpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Syekh As-Sirri As-Saqati radhiyallahu ta'ala anhu, beliau sampaikan, la syakka fi qulubina anna qira'ata maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a habibina al-Mustafa. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinu rabbahu bi hadrati haflati maulidihi. Fabidzalika hadarat arwahul anbiya wal awliya wa bidzalika tanzilur rahmat. Al-Imam Asy-Syaikh As-Sirri As-Saqati beliau sampaikan bahwa sesungguhnya tidak ada lagi keraguan di dalam hati kita. Kalau kita sudah baca Maulid itu Nabi mesti hadir. Mesti hadir, kata beliau. Setiap kali pembacaan Maulid Rasulullah itu pasti datang. Kenapa? Sebab Nabi minta izin kepada Allah ketika pembacaan maulidnya dibacakan, diadakan, Rasulullah itu minta izin kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, izinkan aku untuk datang ke acara tersebut. Maka Allah pun izinkan Rasulullah untuk hadir. Dengan sebab hadirnya Rasulullah, maka hadir pula seluruh ruh-ruhnya para nabi dan seluruh ruhnya para aulia. Dengan sebab hadirnya ruh-ruh mereka itu, ruhnya nabi, ruhnya para nabi, ruhnya para aulia, tanzilur rahmat. Disitulah Allah akan turunkan rahmat. Maka kata Al-Imam Abdurrahman Jalal bin As-Suyuti radhiyallahu ta'ala an, ma min masjidin aw baitin aw mahallatin quri'a fi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa sallatil malaikatu ala ahli dzalikal makan wa amahullahu ta'ala birrahmati waridwan. Tidaklah ada dibacakan maulid, baik itu di rumah, baik itu di masjid, baik itu di musalla, baik itu di lapangan atau di tempat mana saja. Kalau sudah dibacakan maulid di tempat tersebut, maka tempat itu penuh dikelilingi oleh para malaikat, dan tugas malaikat ini memintakan ampunan terhadap orang-orang yang ada di dalam tempat tersebut, mintakannya ampunan dosa. Malaikat-malaikat yang begitu banyak yang mengelilingi tempat pembacaan maulid akan memintakan permohonan ampun terhadap dosa orang yang ada di tempat tersebut. Wa'amahumullahu ta'ala birrahmati waridwan, dan tempat itu akan dicurahkan oleh Allah curahan rahmat dan curahan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Pak, ada seorang tukang jualan yang biasa kalau misalkan ada maulidah, ya, di tempat kita juga demikian. Kalau ada maulid biasanya kalau siang khususnya itu ada yang jualan.
ya kan rame jualan. Ini dulu pernah terjadi ada yang jualan es krim. Setiap kali maulid jualan es krim. Asal muasalnya dia jualannya bukan di tempat maulid. Dia jualan di tempat tongkrongannya biasa. Suatu hari ketika dia jualan, datang satu rombongan kelompok orang rame, kelihatan habis hadir dari pengajian. Karena kalau kita laki-laki kan biasanya hadir pengajian minimal pakai peci walaupun tidak pakai sarung misalkan. Paling tidak pakai songkok. Nah ini yang jualan es krim yang biasanya dari pagi sampai sore itu es jualannya itu belum tentu habis. Di hari itu ketika kelompok orang ini datang jualannya langsung ludes habis, tak tersisa. Otak dagang si penjual es krim mulai mutar. Otak dagangnya, dia nanya, ini rombongan bapak-bapak ini dari mana? Maka dijawab, kami habis hadir acara maulid. Dia mikir, oh, kalau saya jualan di sini, mereka datang ke sini, jualan saya bisa langsung ludes begini, bagaimana kalau saya langsung datang ke tempat maulid? Pasti lebih laris lagi. Otak dagangnya, dia belum ada, tidak tahu maulid, tidak paham maulid itu apa, tidak ngerti, bukan keinginannya untuk hadir maulid, tapi mau jualan. Sehingga dia bertanya, besok ada lagi tidak maulid Pak? Ada, kata itu Bapak, apalagi kalau bulan maulid, hampir setiap hari ada yang merayakan acara maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tempatnya pindah-pindah Pak. Tidak masalah katanya. Tunjukkan kepada saya kira-kira besok di mana. Maka ditunjukkan besok di tempat si Anu. Datang si penjual es tadi. Jualan di situ. Memang asli sesuai dengan hajat dan keinginannya. Tidak lama esnya habis. Ketagihan Pak. Nyaman jualan rupanya yang model macam itu. Ya biasanya seharian belum tentu habis, di sejam 2 jam udah selesai. Besok nanya lagi. Besoknya ada lagi tidak acara? Ada lagi kata, sampai dia berhari-hari datang ke tempat acara maulid jualan dan selalu jualannya laris. Allah mulai bukakan hatinya. Allah mulai bukakan hatinya. Apa kata ini sang penjual es? Ya. Kayaknya nyaman nih hadir di acara maulid. Saya tengok orang yang hadir di acara maulid itu meresapi, ada yang sampai nangis, khusyuk mereka ketika menghadiri acara maulid, kelihatan nyaman, tenang. Maka dia berniat, nanya lagi, besok masih ada acara? Masih ada, ditunjukkan di tempat si Anu. Maka dia berniat, saya akan hadir ke tempat itu khusus untuk acara maulid tanpa jualan. Nah, udah mulai nih, udah mulai. Dia datanglah ke tempat itu, memang betul. Apa yang dia inginkan, apa yang dia lihat, dia dapatkan. Ketika dia hadir di acara maulid merasakan ketenangan yang luar biasa. Dan ini Pak pernah juga terjadi di pondok kami dulu di Jakarta. Ada salah satu jamaah itu yang bercerita, saya ketika hadir di acara maulid pas Mahalul Qiyam, itu ada angin macam kayak angin lancip. Ketika Mahalul Qiyam, ya nusuk dada, itu rasanya katanya nikmatnya luar biasa, dingin sebadan. Maka di malam itu dia berniat untuk hadir acara maulid sampai akhir hayat. Dalam artian tidak pernah lagi ditinggalkan. Memang betul itu dilakukannya, karena dia mendapatkan suatu kenikmatan yang tidak didapatkan oleh semua orang. Maka sang penjual es tadi ketika hadir di acara maulid tanpa jualan, dia pun mendapatkan ketenangan. Besoknya nanya lagi, Pak, masih ada nggak acara maulid? Dikasih tahu. Awalnya dia tidak ngeh sama maulid, tidak ngerti maulid itu apa, dia cuma mau jualan. Tapi karena dia selalu berjualan di tempat maulid, akhirnya penasaran dengan maulid. Sampai akhirnya dia hadir di tempat maulid, merasakan kenikmatan. Besoknya mau jualan, tapi tanya, besok ada nggak acara maulid? Ada, kata orang, di tempat si Anu. Datang dia ke tempat itu, niatnya jualan, tapi ditambah plus bersedekah. Jadi yang dijual cuma separuh, separuhnya lagi disedekahkan kepada jamaah yang hadir di acara maulid. Kan udah beda tuh. Bukan hanya sekedar dunia yang ia dapat, tapi akhirat juga dapat pahala sedekah. Terus itu dia lakukan sampai beberapa waktu. Sampai akhirnya karena dia sambil meresapi, merenungkan, mendengarkan, menyimak bacaan maulid, dia berniat di dalam hati, berazam, tahun besok saya mau bikin acara maulid di rumah. Maka dia tabung, Pak. Ditabung, Bu, hasil daripada jualan esnya. Kurang lebih sampai setahun, masuklah tahun depan, pas masuk bulan Rabiul Awal, dia pun mengundang jamaah atau tamu-tamu. Cuman mengundangnya luar biasa, karena semangatnya tadi mau bikin baca maulid di rumahnya. Ngundangnya, Bu, istilah kalau orang Banjar itu besaruan. Datangi ke rumah-rumah, bukan pakai undangan tulisan.
didatangi ke rumah-rumah. Di dalam cerita tersebut dikisahkan bahwa dia mengundang sekitar 100 orang. Kan untuk jamu 100 orang lumayan, sedangkan ini bapak penghasilannya cuma hasil jualan es. Akhirnya diundang karena semangatnya tadi udah nabung kurang lebih dalam 1 tahun. Ditentukan acaranya di waktu malam hari. Ditunggu dari mulai maghrib dan nunggu tamu. Maghrib, masuk waktu maghrib, setelah maghrib ditunggu tamu, dipersilahkan untuk masuk ke rumahnya. Ditunggu sampai isya, tidak ada satupun yang datang, Pak. Orang mikirnya apa? Orang tukang jualan es, orang miskin, orang apa? Paling sih nanti datang ke situ punya putih, ada nasi bungkus, ada jeruk, ada ini, ada itu. Orang miskin mau bikin acara maulid ya orang tidak terlalu perhatian. Ditunggu sampai isya, mungkin orang sibuk dan maghrib sampai isya ditunggu. Setelah selesai isya tidak ada yang datang juga. Sampai waktu malamnya itu berlalu kurang lebih jam 8, jam 9, satu pun tidak ada tamu yang datang. Karena niatnya udah mau bikin acara maulid, karena dia udah merasakan nikmat baca maulid itu gimana nyamannya. Maka dia pun panggil istrinya dan 2 anaknya. Karena tidak ada tamu yang datang, kata sini bapak, ya udah kita baca maulid sekeluarga aja di rumah kita. Dibaca maulid, mulailah pembacaan maulid. Cuman di kisah ini tidak disebutkan maulid apa yang dibaca, apakah maulid Al-Barzanji, Simtud Durar, At-Tibai, Syaraful Anam, atau maulid yang lain. Alhasil baca maulid sekeluarga, baca dengan khusyuk, dengan tenang, menghayati bacaannya, per kalimat dibaca. Sampailah mahalul qiyam. Ketika itu ya, ada ketokan pintu dari luar, tok tok tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas dibuka ramai orang datangan. Cuman pembacaan maulid udah berjalan, udah ibarat gitu, udah separuh jalan sudah. Ramai orang datang. Dia pun senang melihat tamu datang. Oh mungkin terlambat datangnya nih. Nah bapak juga dipersilahkan untuk masuk ke rumahnya. Cuman di antara rombongan tamu yang banyak itu tadi, ada satu sosok makhluk, sosok manusia yang dia tentunya tidak kenal, belum pernah lihat di sekitaran kampungnya. Tapi rupanya sangat indah, cahayanya melebihi, mengalahkan cahaya matahari. Cahaya wajahnya kalah indahnya dengan rembulan di bulan purnama. Putih, bersih, berwibawa. Dia tidak fokus lagi dengan tamu yang lain, fokus ke satu orang itu aja. Karena dia penasaran, si tuan rumah tadi mendekat kepada sosok yang wajahnya indah, putih, bersih, dan bercahaya. Dia bertanya, man anta? Tuan siapa? Katanya orang, jawab, yang wajahnya putih, bersih, berseri. Ana Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Aku adalah Muhammad bin Abdullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Datang Pak Rasulullah. Bayangkan, karena niat yang kuat, bukan main-main. Pembacaan maulid ini bukan pembacaan yang biasa. Bahkan Habib Ali Al-Habsyi, beliau katakan, mendawama ala qiraati maulidi bayadhar sirrun nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dapat rahasia Rasulullah, istiqomahkan aja baca maulid Al-Habsyi. Misalkan seminggu sekali, istiqomah aja, insya Allah nanti akan nampak rahasia-rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dirinya. Maka ini keberuntungan untuk kita. Nah kalau kita masih mampu diberikan kesempatan oleh Allah untuk baca maulid, makanya kalau di tempat-tempat lain ya yang diutamakan tuh maulidnya, mohon maaf betul. Kita nih kalau datang di penghujung acara meningkat talah maulid, hanya kita datang. Padahal di situ letak berkah yang paling utama tuh Pak. Sebab kita baca riwayat tentang kehidupan Rasulullah itu diceritakan bukan sembarangan. Karangan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi luar biasa. Maulid Simtud Durar. Beliau ini saking cintanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan saking dekatnya, setiap dengar nama Nabi disebutkan nangis. Habib Ali Al-Habsyi setiap dengar nama Rasulullah itu disebutkan beliau nangis. Guru kami berkata, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri termasuk salah seorang ulama yang paling banyak karangan kasidahnya tentang pujian terhadap Rasulullah Habib Ali Al-Habsyi. Ribuan kasidah Pak.
yang beliau karang untuk memuji kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita belum ada apa-apanya. Beliau yang setiap malam berjumpa mimpi dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka keberkahan maulid yang kita baca, yang kita hadiri, yaitu pembacaan maulidnya. Maka kalau orang-orang tua kita dulu, kalau udah baca maulid Al-Barzanji, itu mahalul qiyamnya sampai berjam-jam marhabannya itu. Marhaba, pokoknya luar biasa dengan semangat, dengan kehadiran hati mereka, karena mereka memang betul-betul merasakan kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan makna yang dikarang oleh Habib Ali Al-Habsyi. Marhaban ya nur al-aini, itu menyambut marhaban, selamat datang ya nur al-aini, wahai penyejuk mataku, penentram jiwaku. Marhaban jaddal Husaini, marhaban, selamat datang wahai kakeknya Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain. Makanya di kala itu jangan sampai kita tidak ngeh, tidak fokus, malah kita ngobrol, naudzubillah. Maka kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah kita cueki, datang Rasulullah kita biasa aja. Maka yang kita harapkan itu keberkahan. Bagaimana supaya setelah maulid itu ada perubahan? Maka kata Habib Ali Al-Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, kalau orang hadir di acara maulid itu ada tanda qabulnya. Kita kalau habis hadir acara maulid, qabul tidaknya maulid kita ada tandanya. Apa dia? Ada perubahan dari segi ibadah kita. Ada tidak nambah rajin sholat sunnahnya, yang sebelumnya kita tidak baca sholawat kemudian kita baca sholawat, yang sebelumnya mungkin kita enggan untuk bersedekah, setelah hadir acara maulid kita mau bersedekah. Ini kalau ada perubahan demikian, berarti maulid kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau belum kita merasakan hal yang demikian, kita perbaharui lagi. Maka hadir di acara maulid dengan niat untuk mentakzimkan, untuk memuliakan daripada kelahirannya Rasulullah SAW. Dulu juga pernah diceritakan di dalam kitab Maulid Syaraful Anam, waqala al-Imam Abdul Wahid bin Ismail radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Abdul Wahid bin Ismail menceritakan, kana di Misr rajulun salihun yasna'u maulidan. Macam kayak kita, dulu ada seorang saleh di kota Mesir, setiap tahun Pak bikin maulid. Dia tidak peduli mau habis biaya berapa, tidak peduli, karena sudah merasa nyaman itu tadi, karena sudah merasa nikmat. Setiap tahun pasti bikin maulid. Wa kana fi janibihi rajulun yahudiyyun faqalat imra'atul yahud ma balu jarina muslim yunfiqu malan jazilan fi mithli hadha asy-syahr. Kebetulan si orang saleh yang berada di Mesir yang setiap tahun bikin maulid ini punya tetangga orang kafir Yahudi, sehingga keluarga Yahudi ini penasaran dengan apa yang dilakukan oleh tetangganya Muslim. Berkatalah istri daripada orang Yahudi ini, wahai suamiku, ma balu jarinal muslim yunfiqu malan jazilan fi mithli hadha syahr. Wahai suamiku, itu tetangga kita yang muslim, kenapa ya setiap bulan yang model macam ini, setiap tahun bulan yang seperti ini mereka belanja banyak-banyak, beli makan, beli minuman, beli buah untuk jamu tamunya, bikin acara. Ma balu jarinal muslim, apa yang dilakukan oleh tetangga kita yang muslim itu? Faqala laha zawjuha, suaminya jawab, oh itu tetangga kita yang muslim, kata suaminya, innahu yaz'umu anna nabiyyahu wulida fihi wa huwa yaf'alu dzalika farhatan bihi wa karamatan lahu wa li maulidihi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dilakukan oleh tetangga kita yang muslim. Dia berkeyakinan nabinya lahir di bulan seperti ini, makanya dia bikin acara. Dia bikin acara itu tujuannya karena mereka bergembira lahir nabinya, dan mengungkapkan kegembiraan itu bikin acara sebagai syukuran dan untuk memuliakan kelahiran nabinya. Setelah dapat jawaban itu, sang istri pun berdiam. Masa kata berdiam suaminya, tidak melanjutkan itu jawaban. Sang istri tidak perlu bertanya karena sudah saling faham. Yang bikin penasaran itu cuma itu, sebab mereka bikin acara itu apa? Setelah dijawab, ternyata untuk memperingati hari kelahiran nabinya dan memuliakan kelahiran nabinya. Fanama lailatahuma, suaminya tidur, istrinya tidur. Fara'at imra'atul yahud rajulan jamilan jalilan mahabatan wa waqaran
wa hawluhu jama'atun min ashabihi wa hum yu'azzimunahu wa yubajjiluna dakhala baita jarihil muslim liyusallima alaihim li farhihim bihi. Ketika di malam hari sang istri Yahudi tadi bermimpi. Dalam mimpinya melihat ada sosok lelaki tampan, rupawan, belum pernah lihat di dunia. Di dunia belum pernah lihat yang model macam itu, indahnya wajahnya belum pernah lihat. Dia orangnya berwibawa, tenang. Di sekelilingnya banyak sahabatnya yang sangat memuliakannya. Cuman pas diperhatikan, lelaki tampan di dalam mimpi yang wajahnya penuh dengan cahaya ini masuk ke dalam rumah tetangganya yang bikin acara di sebelah. Lah ini perempuan kagum, ada apa, siapa dia? Maka dia pun penasaran. Fasa'alat, dia pun bertanya li ahadin minhum, kepada salah seorang di antara yang hadir di tempat itu. Kata ini perempuan, man hadzal rajulul jamilul wajh. Tuhan, itu lelaki yang tampan masuk ke rumah sebelah rumah kami itu siapa? Maka dijawab, hadza Rasulullah. Lelaki yang tampan itu adalah Rasulullah. Dakhala baiti jaril muslim. Dia masuk ke rumah tetangganya muslim liyusallima alaihi. Rasulullah masuk ke rumah tetangga yang muslim itu untuk memberikan salam kepada penghuninya. Kenapa? Li farhihim bihi, karena penghuninya itu sudah senang akan lahirnya Rasulullah. Perempuan tadi belum selesai. Tadi dia penasaran lelaki tampan ini siapa sebenarnya, kok wajahnya indah betul. Setelah dijawab dia adalah Rasulullah, tambah penasaran Pak, tambah penasaran. Maka si perempuan Yahudi tadi bertanya, hal yukallimuni idza kallamtuhu. Kata ini perempuan Yahudi, kalau saya ajak dia ngobrol mau tidak kira-kira ya? Rasulullah itu ngobrol dengan saya. Kata ini perempuan Yahudi, faqala na'am, kata orang tersebut pasti Rasulullah mau ngobrol denganmu. Perempuan Yahudi tadi memberanikan diri mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia berhadapan dengan Nabi, faqalat ya Muhammad, dia panggil namanya Rasulullah, bukan manggilnya Nabi, bukan manggilnya Rasul, karena dia tidak beriman, belum beriman kepada Allah dan Rasulnya. Faqalat ya Muhammad, dia pun bilang, nanya, wahai Muhammad. Nabi kita jawab Pak. Ketika dipanggil oleh perempuan Yahudi, Nabi jawab apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qal labbaiki. Labbaik itu disebut dengan kalimat atau kata talbiyah. Talbiyah itu menjawab panggilan yang paling mulia di dalam bahasa Arab. Kalau kita dipanggil oleh Allah untuk berangkat haji atau umrah, sunnah mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ini menjawab panggilan yang paling mulia. Kalau ibu dipanggil suami, apa jawabnya Bu? Bu, kata suami, apa Bu? Oi. Suami dipanggil istri bagaimana? Bang, kata istrinya. Apa jawabnya Pak? Apa namanya? Itu bukan jawaban yang mulia. Jawaban yang mulia itu ketika si istri manggil kita, ya Bang misalkan, labbaik, labbaiki, aku penuhi panggilanmu wahai istriku. Begitu juga istri ketika dipanggil oleh suami. Ya, ibu kata suaminya, labbaika ya zauji, aku penuhi panggilanmu wahai suamiku tercinta. Nah ini Rasulullah ketika dipanggil oleh perempuan Yahudi, beliau jawabnya labbaik, aku penuhi panggilanmu wahai perempuan. Kan perempuan Yahudi tadi tambah kagum lagi, kok bisa Rasulullah jawab panggilanku ini dengan jawaban yang mulia itu. Maka dia bertanya, atujibu limithli bitalbiyati wa ana ala ghairi dinikum min a'daik. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau jawab panggilan orang yang sepertiku ini dengan kalimat yang mulia itu? Aku ini kan bukan pengikut agamamu, aku ini kan termasuk di antara musuhmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma ajibtu nidaaki hatta alimtu anna Allah ta'ala qad hadaki. Aku, kata Rasulullah, memang tidak mau menjawab dengan kalimat mulia tersebut, cuman aku tahu engkau ini sudah dapat, ada tanda-tanda sudah dapat hidayah dari Allah. Sudah ada tanda. Bayangkan Pak, Bu, belum masuk Islam aja udah mimpi jumpa Rasulullah. Kita Islam dari lahir belum tentu. Tidak ada yang menjamin setiap orang Muslim itu berjumpa mimpi melihat Rasulullah SAW. Ini Yahudi belum beriman tapi sudah dimimpikan oleh Allah berjumpa dengan Rasulullah. Apakah ini bukan tanda hidayah? Maka kata Rasulullah, aku jawab panggilan itu karena aku tahu engkau sudah dapat hidayah.
Maka perempuan ini pun kagum dengan akhlaknya Rasulullah dan memuji, wa innaka lanabiyyun karim wa innaka la'ala khuluqin azim ta'isa man khalafa amrak wa khaba man jahila qadra. Sungguh engkau adalah nabi yang sangat mulia ya Rasulullah, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh betapa tingginya dan mulianya akhlakmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Celakalah bagi mereka yang tidak mau mengikuti perintahmu dan tidak mengetahui betapa tingginya derajatmu. Undud yadaka ya Muhammad. Aku ingin engkau ulurkan tanganmu sekarang wahai Muhammad. Fa'ana ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadur Rasulullah. Ulurkan tanganmu wahai Muhammad. Aku bersaksi, kata ini perempuan, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya engkau adalah utusan Allah. Dimasuk Islam lewat mimpinya dengan Rasulullah di hadapan Rasulullah SAW. Sebab dalam kitab Sahih Bukhari Rasulullah bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan." Siapa orang yang melihat aku lewat mimpi, maka sungguh dia betul-betul asli melihat aku. Karena Rasulullah itu tidak bisa diserupai oleh iblis, tidak bisa diserupai oleh syaitan. Orang yang mimpi jumpa Rasulullah, maka betul-betul dia asli melihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa azama. Perempuan ini pun bercita-cita dalam hati, nanti saya mau belanjakan seluruh harta saya untuk bikin acara maulid besar-besaran. Baru ada niat, Pak, baru ada cita-cita dalam hati. Falamma asbahat, ketika perempuan Yahudi yang sudah masuk Islam, sekarang dia sudah Islam di dalam mimpinya, dia bercita-cita mau bikin acara maulid. Pas bangun di pagi hari, itu rumah sudah rapi, sudah bersih, sudah ada persiapan untuk menjamu tamu. Ibarat kita ada makanan, ada minuman, ada buah-buahan, udah ada. Ketika dia perhatikan pas bangun tidur, dia terkejut lagi nih. Siapa yang melakukan hal ini? Siapa yang bersihkan rumah mau nyambut tamu, semacam mau ada bikin acara? Ketika dia perhatikan, ternyata suaminya yang rapi-rapi rumah, suaminya yang belanja-belanja. Dia tanya, wahai suamiku, ada apa gerangan? Apa yang kau lakukan? Kata suaminya, mau bikin acara syukuran serta bikin maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ini perempuan Yahudi, man kasyafa hadza sirril maqsud. Wahai suamiku, siapa yang cerita? Saya kan belum cerita sama abang. Saya belum cerita mau bikin syukuran, mau bikin acara maulid, mau belanja habis-habisan, belum cerita. Apa kata suaminya? Yang ceritakan kepadaku, yang Islamkan aku tadi malam setelah Islamnya engkau di hadapannya. Suaminya ternyata juga mimpi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita yang singkat ini diberikan keberkahan oleh Allah. Dan kita minta satu, Pak, Bu, jangan Allah wafatkan kita sebelum kita melihat wajah Rasulullah. Jangan Engkau wafatkan kami ya Allah sebelum kami bermimpi berjumpa kekasihmu Rasulullah SAW. Dan kita yakin ya Rasulullah hadir di tengah kita pada malam hari ini. Kita mohon dan minta kepada Nabi kita SAW, ya Rasulullah, Ibu, kalau kita meyakini dalam hati kita Rasulullah betul-betul mandang kita, kira-kira mau nyampaikan apa sama beliau? Rasulullah yakin hadir kita nih, kita yakini Rasulullah hadir di tengah kita. Kita mau sampaikan apa sama beliau? Mau ngapain kita sama Rasulullah? Mau ucapkan terima kasih? Belum cukup ucapan terima kasih kita. Rasanya ingin kita peluk Rasulullah, ingin kita cium tuh kakinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah kekasih Allah, makhluk Allah yang pertama kali bela kita di akhirat adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan kepada kami semua ya Rasulullah syafaatmu. Berikan kami semua syafaatmu ya Rasulullah. Panggil kami kelak di akhirat. Semua kami yang hadir pada malam hari ini, berikan kami syafaatmu. Syafaatmu kepada kami harapkan ya Rasulullah. Berikan pula kepada orang-orang tua kami, orang-orang terdekat dengan kami, saudara-saudari kami, kawan-kawan kami, guru-guru kami. Berikan mereka semua syafaat ya Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada keberkahan dan manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, kekhilafan,
dan apa yang saya sampaikan seandainya ada menyinggung perasaan dan sebagainya, saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Inilah yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.